tugasnya itu adalah mewawancarai kepala sekolah di mana tempat saya bertugas yang tentunya tentang pengambilan keputusan melalui nilai-nilai kejujuran. Untuk wawancara hari ini saya mohon izin kesediaan Pak Yuda untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan saya ajukan terkait dengan tugas jadi Pak. Iya. Kalau tidak bersedia. Dengan senang hati. Silakan apa itu yang menjadi pertanyaan. Terkait dengan tugas ya Pak. Ini nanti saya akan mengajukan ada sekitar beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama ya Pak. Bagaimana cara Pak Yuda dalam mengidentifikasi suatu masalah atau kasus, apakah itu termasuk dalam kita atau termasuk dalam ujian? Bagaimana cara mengidentifikasi masalah-masalah yang ada? Ya, kita jumpai di sini. Apakah itu dalam kategori dilematika maupun jadi yang menjadi titik pertanyaannya, titik pentingnya adalah bagaimana cara mengidentifikasi. Baik, betul. Jadi memang dinamika organisasi di sekolah kita itu demikian dinamis sekali. Oleh karenanya berbagai persoalan kadang muncul. Masalah itu kadang muncul dari hal-hal yang sebetulnya kecil. Tapi ketika masalah atau persoalan itu muncul, meskipun kecil bisa menjadi besar. Ini yang perlu kita pahami sebagai seorang leader atau pemimpin. Itu yang pertama harus mampu atau mengerti masalah itu sebetulnya apa, kategori masalah apa. Karena itu seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi, mengetahui, memetakan, memilih ini masalah apa. Oke. Dalam hal kasus atau masalah atau persoalan yang muncul dalam ranah dilematika itu kan sering muncul itu ya. Nah, satu pihak dan pihak lain itu sama-sama benar ini. Ya, persoalannya kemudian benar sama benar kok jadi perkara apa masalahnya. Satu contoh kasusnya itu kan begini. Misalkan aturan di sekolah kita ini tentang regulasi ya, bahwa sekolah kita itu adalah subsistem daripada sistem tata pemerintahan di kabupaten, di mana di situ salah satu aturannya menyebutkan bahwa pegawai negeri atau pegawai yang ada di SMP Negeri 2 Tirto Kabupaten Pekalongan harus mengikuti aturan main sana dalam hal ini adalah jam kerja jam 7 sampai jam 2. Kemudian dalam prakteknya kenyataannya yang terjadi di suatu waktu ada guru-guru kita atau salah seorang guru kita tidak bisa menepati jam kerja itu, tidak bisa datang jam 7 untuk segera masuk ke kelas. Ini kan menyalahi aturan sebetulnya. Ya. Sementara sekolah kan tidak ingin gurunya datang terlambat lebih dari jam 7. Jadi sekolah benar memberi aturan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah daerah bahwa jam kerja masuk jam 7. Sekolah menyampaikan kepada personelnya bahwa jam 7 sudah harus sampai di sekolah dan segera melakukan. Tapi faktanya salah satu orang guru tidak bisa hadir tepat waktu. Ini kan persoalan. Ternyata ada satu hal yang sangat berat untuk kita katakan itu sebagai sebuah kesalahan. Karena apa? Pertimbangan kemanusiaan mengatakan bahwa ketidaktepatan waktu hadir pagi hari jam 7 karena ternyata anaknya ini tersebut sakit. Tugas seorang ibu
selalu saja merawat anak yang sakit. Sebelum melaksanakan tugasnya ke sekolah, dia harus merawat diri. Untuk kemudian harus masuk kelas. Datang ke sekolah setelah merawat itu, tapi saya terlambat. Ini kan salah. Tetapi ada alasan yang ternyata, alasannya Margo harus merawat anak dulu yang sakit. Selesai 1 jam 8 lebih, itu artinya apa? Ketidakhadirannya itu sebetulnya salah. Tapi kalau kita menengok ke belakang, ada alasan yang masuk akal. Alasan-alasan kemanusiaan itulah yang kadang-kadang menjadikan kita, oh iya, kan yo, ini kewajibannya. Jadi alasan guru itu ya benar, punya tanggung jawab lain ketika dia harus bersinggungan dengan keluarga, maupun keluarga yang membutuhkan saat itu. Kan nggak mungkin ditinggal. Ya, berarti benar alasannya, Pak, saya izin terlambat karena ngurusi dulu, Pak. Kan benar. Aturannya dari pihak sekolah datang jam 7 kan benar. Tapi kan jadi persoalannya bagaimana menyikapi ini. Itu salah satu untuk mengidentifikasinya. Kita harus meruntut ke belakang. Masalahnya itu apa jadi? Ya. Oh begini, ternyata benar, oh benar. Lo nek benar kalau benar piye? Ya seperti ada di situ wise kebijakan. Kebijakan itu yang menjadikan manusia itu bijak. Kalau penjelasan mengatakan apa ini? Dikatakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan akan mengawal pada tataran kehidupan manusia secara normal. Itu jelas, karena nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal. Sementara ada nilai-nilai lain lagi, aturan-aturan pokok dan sebagainya di dalam tataran kedinasan yang mungkin kadang-kadang tidak pas dengan kondisi yang dimana saat itu yang bersangkutan atau orang itu harus melakukan tugas lain yang sama-sama penting dan itu benar. Itu masalah, tapi masalah itu tidak akan menjadi masalah ketika semua diselesaikan dengan cara-cara bijak. Kita melihat dulu siapa, ya identifikasi siapa, ya siapa melakukan apa, itu salah satu identifikasinya. Terus bagaimana titik kesalahannya itu juga merupakan identifikasi. Siapa berbuat apa karena apa, itu nanti akan menjadi rangkaian-rangkaian pemikiran untuk kemudian mengatakan bahwa oh ini masih dalam koridor benar, oh ini masih dalam koridor bisa diterima. Nah, artinya apa? Ada nilai-nilai yang bisa kita kembangkan, tidak sekedar pada soal aturan pokok, tapi ada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai lain yang berkembang di masyarakat tentang kebaikan. Maka seorang pemimpin dalam menyikapi itu ya tetap harus tahu diri, sadar diri bahwa kita tidak bisa mengambil keputusan soal kita pokoknya aturan ini. Kita lebih bijak, lebih wisdom. Seorang pemimpin harus bijak atau becik. Latar belakang, betul. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedurnya ya seperti apa yang bisa kita lakukan setelah melihat keadaan seperti itu. Baik. Dalam tataran proses, ketika kita menjumpai ada seseorang yang kita melakukan seperti itu, kan secara aturan agak terganggu. Pertama, tentu selaku pemimpin, selaku leader di sini harus memetakan, oh ini kok masalah ono. Kita membuat sebuah perangkat untuk menopang berbagai macam kepincangan yang diakibatkan oleh suasana seperti tadi. Contohnya datang terlambat, otomatis akan menjadi persoalan baru ketika tidak dibuat guru piket dan sebagainya. Ya. Maka tentu untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin timbul karena masalah-masalah tadi, ya,
tetapkan seperti pembentukan grup untuk mengantisipasi barangkali ada hal-hal yang terjadi karena alasan seperti itu. Yang pertama. Tapi maka akan terjadi proses yang berjalan. Benar. Kemudian yang kedua, karena itu sudah proses berjalan, kemudian si yang bersangkutan menghadap kepala sekolah selaku pimpinan tentu akan bertanya. Kita harus tahu kenapa kok sampai terlambat. Jadi pertanyaan itu sebetulnya sedang menilai untuk tahu lebih banyak alasan apa yang menjadikan dia harus melambat itu. Nah, disitulah nanti banyak masukan, banyak data-data yang masuk untuk kita mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Pentingnya sebuah informasi sebelum mengambil keputusan. Nanti di situ kita bisa memilah, oh ini informasi ini, jadi keputusannya seperti ini. Jangan sampai kepala sekolah atau pimpinan tidak tahu informasi apa atas kejadian itu, ya. Jangan sampai nanti salah mengambil keputusan karena tidak tahu informasi. Dari situ setelah disampaikan beberapa alasan-alasan kita tahu, oh begitu. Nah, disinilah pentingnya lagi-lagi nilai wisdom pada momen. Oh ternyata begitu. Maka latar belakang persoalan yang muncul itu harus kita ketahui. Ya, katanya pemimpin harus memiliki lagi-lagi kuat wisdom dan tahu bagaimana menggali informasi dengan cara dialog. Komunikasi kuncinya. Kalau bisa saya simpulkan ya Pak, berarti itu sudah termasuk dalam langkah-langkah efektif ya dalam pengambilan keputusan. Iya, ini sudah menjawab. Mungkin kalau ada pertanyaan ini sudah bisa menjawab. Jadi ada langkah-langkah. Karena kepala sekolah juga sudah membentuk satu tim khusus sebagai apa? Sebagai cara untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul. Ya, dengan menggunakan manajemen apa? Manajemen baik objektif, sistem penerimaan kewenangan. Dibentuknya tim untuk mengantisipasi kalau ada begini, oh ada guru piket yang masuk, oh ada yang harus ditangani ini ketika yang bersangkutan tidak dalam keadaan siap karena alasan tertentu. Tapi proses tetap berjalan di organisasi itu. Jadi Bapak juga tidak bekerja sendirian ya Pak? Tidak bekerja sendirian. Ini yang namanya kolaborasi. Ya, dalam bahasa manajemennya saya sebut sebagai manajemen by objektif. Itu adalah pelimpahan kewenangan, sistem pelimpahan kewenangan, yang mana itu kita akan bersama-sama bekerja untuk menjadi organisasi itu berjalan normal. Jadi dengan penunjukan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagai kepanjangan dari tangan dari pimpinan. Ya, berarti seorang pemimpin harus mampu menciptakan suasana hubungan dasar antar pribadi, bawahan dan pimpinan. Ya, harus suasana itu dihilangkan, tidak ada kata bawah pimpinan. Yang ada adalah bagaimana menjaga hubungan antar pribadi yang baik di dalam sebuah organisasi kita dengan posisi masing-masing. Dan ini yang namanya kolaborasi, bersama-sama bekerja bersama untuk mewujudkan suatu harapan dan impian, untuk mewujudkan satu goal, tujuan daripada organisasi kita. Yaitu organisasi kita bertujuan apa? Menciptakan suasana yang kondusif, ya, dinamis, kemudian menghasilkan sebuah prestasi dan seterusnya. Ini ya Pak, biasanya kan dalam suatu pengambilan keputusan kadang tantangan. Kira-kira kita bisa menjelaskan ada tantangan atau hambatan apa selama ini dalam mengambil keputusan terhadap sebuah masalah? Ya memang setiap persoalan ya, pasti memiliki ciri-ciri tersendiri yang membutuhkan penanganan tersendiri pula. Artinya apa? Ada setiap persoalan itu membutuhkan penanganan yang kadang-kadang berbeda. Ya. Dan di sini dibutuhkan satu pemahaman yang bagus tentang berbagai hal. Yang pertama begini, ketika kita ada persoalan, ada masalah, kemudian
kok ternyata yang bermasalah itu memiliki pemahaman yang tidak belum sesuai dengan apa yang menjadi kita sepakati sebagai kebenaran umum. Ya, contoh ini, ada satu pihak, ya, kemudian pihak itu kita katakanlah itu belum sesuai dengan aturan yang kita sepakati bersama. Ya. Nah, kesepakatan bersama mengatakan bahwa yang namanya ya, jam masuk jam 7 sudah disepakati di awal. Tetapi ternyata ini bersikeras dengan dalil bahwa saya sudah benar langkahnya, saya melakukan ini karena begini gitu. Ya. Saya datang terlambat karena saya tidak minta terlambat, tetapi ban saya bocor. Ban saya bocor ini di jalan. Ini kan sebetulnya tidak masuknya tepat waktu salah. Tetapi alasan yang dibawa masuk akal. Aturan yang disepakati bersama harus masuk jam 7. Ini kan jadi persoalan ya. Nah, di situ menjadi masalah tersendiri dalam penyelesaiannya. Kalau menghadapi orang-orang seperti ini yang repot adalah ketika orang ini bersikeras tidak mau memahami apa jalan terbaiknya, masing-masing ngotot dengan caranya sendiri. Nah, caranya bagaimana? Ya sebisa mungkin kita menggerakkan semua yang ada untuk bersama-sama mengembangkan kepribadian kita, sehingga bisa memahami ini sing apik iki sing ora. Iki sing perlu iki sing ora. Terutama pada persoalan bagaimana mengelola hati kita ketika kita hidup berkelompok. Nasihat seorang pemimpin kadang menjadikan orang itu tidak nyaman, bahkan mengatakan bahwa itu sebuah penghakiman. Padahal tidak. Ini yang rumit. Ketika kita melakukan kebaikan, kita dihadapkan pada dua orang. Orang pertama dengan kebaikan hatinya akan menerima setiap nasihat yang kita berikan, dan itu menganggap itu sebagai pembelajaran. Orang kedua yang selalu berburuk sangka akan mengatakan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sebagai penghakiman yang akan menyengsarakan. Ini persoalan. Bagaimana agar itu tidak terjadi? Maka seorang pemimpin harus mampu menggerakkan semua untuk bisa menjaga hati kita, menata hati kita untuk selalu berbuat kebajikan, untuk selalu memahami tentang nilai-nilai universal yang berkembang, itu nilai-nilai kebaikan sendiri. Bahwa oh ya ini aku jadi aku rak tenang ini. Yo kalau itu nasihat bagus ya harus kita terima, sehingga nanti tidak terjadi saling argumen, ya merasa sama benar. Ini dibutuhkan apa? Lagi-lagi wisdom. Oleh karenanya pentingnya membangun sebuah sistem dulu sebelum membangun sistem perlu kita membangun yang namanya hubungan dasar antar pribadi. Kalau komunikasi sudah terbangun dengan baik, hubungan antar pribadi sudah terjalin dengan baik, maka kita membangun sistem akan enak. Ya, kalau sistem sudah berjalan, maka apapun kita bisa lakukan dengan cara-cara yang wise. Jadi pada intinya manajemen waktu ya bisa diartikan itu dua orang tadi yang bekerja satu bisa menerima sesuai dengan kenyataan. Kalau dia memang itu mendapat masalah di jalan dan banyak terus dan sebagainya, yang satu merasa terhakimi gitu ya Pak ya. Kemudian dalam menyelesaikan masalah, apakah Bapak selalu menggunakan jadwal tertentu? Misalkan saya harus memberikan semacam rencana, saya akan memanggil misalkan Pak Guru ini nanti di hari yang berikutnya, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau dengan rencana atau jadwal-jadwal tertentu Pak? Ya, ini tergantung tingkat urgensi masing-masing. Setiap masalah memiliki tingkat urgensi masing-masing. Jadi untuk masalah-masalah yang memang darurat dan harus diambil langkah cepat, ya kita nggak bisa menunda. Nah, tapi ada hal yang bisa ditunda karena alasan tertentu, mungkin kesibukan yang harus diselesaikan, ada skala prioritasnya.
oh saya harus menyelesaikan ini dulu, ya akan selesaikan ini dulu. Itu nanti akan ada penyelesaiannya. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya darurat, urgen, kita tidak bisa tahu penyelesaian masalah secepatnya. Itu yang terbaik. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa menggunakan harus jadwal, tidak, tergantung persoalannya. Besar kecilnya masalah, apakah itu masalah yang harus segera ditangani atau masalah yang ini masih bisa nanti karena harus ada hal lain yang harus diselesaikan dulu. Jadi kita memiliki skala prioritas. Dilihat masalahnya. Urgennya. Kalau itu memang harus segera diselesaikan. Selesaikan segera, jangan ditunda. Kalau penundaan itu akan menimbulkan persoalan lebih besar lagi, jadi repot. Ya. Pemimpin harus menjamin bahwa dipastikan tidak ada masalah yang berkembang, tetapi setiap masalah harus ada solusi yang tepat. Itu jaminan seorang pemimpin harus begitu. Saya sudah sangat berkontribusi banyak dari pengalaman-pengalaman Pak Yuda menjelang menjabat sebagai kepala sekolah yang sudah cukup lama dengan kontak-kontak sekolah dengan situasi dan permasalahan yang mungkin kadang juga berbeda. Saya sangat berterima kasih Pak, dan saya juga ini ada satu pertanyaan terakhir Pak, kira-kira dari yang sudah Pak Yuda lakukan selama ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik dari adanya kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Pak Yuda bersama tim? Baik, ini pesan saya pada semuanya bahwa apapun masalahnya diselesaikan dengan pikiran yang dingin, hati yang damai. Pikirannya dingin, hatinya damai. Apapun masalahnya, bicarakan dengan baik, pasti bisa selesai. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya sangat berterima kasih sekali lagi Pak. Jadi manfaat saya mewawancari Pak Yuda hari ini, saya mendapat pelajaran yang sangat-sangat berharga, terutama yang pertama tadi masalah pengambilan keputusan, yang kedua adalah yang akan selalu saya ingat adalah manajemen konflik tadi ya, yang mungkin tidak setiap orang bisa melakukannya dengan baik, dan termasuk saya juga belum bisa mengelola hati dengan baik. Saya rasa hanya itu saja Pak yang saya tanyakan dari ini, dan mudah-mudahan wawancara hari ini bermanfaat kita semua. Saya cukupkan sekian Pak. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk berwawancara dengan saya di tengah-tengah kesibukan Bapak, karena sebentar lagi Bapak sudah ditunggu tamu-tamu yang lain. Terima kasih Pak. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses Pak Nol. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Sepertinya Bapak semakin sehat. Alhamdulillah Bu, kabarnya baik, sehat, luar biasa. Pangestunipun Bu, saya dikasih selalu sehat, amin, amin. Bagaimana juga kabar Ibu dan keluarga? Alhamdulillah Pak, kami sekeluarga juga sehat. Pantunganipun Bapak. Gini Pak ya, langsung saja seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa saya pernah menghubungi Bapak untuk mengadakan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai JGP, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan terkait dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Nur Hasanah. Saya dari instansi SMP Negeri 2 Tirto.
selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, apakah ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bapak selama ini? Permasalahan yang saya hadapi di sekolah ya banyak sekali, Bu. Dari awal sampai sekarang juga masih banyak, kadang menjumpai masalah. Kira-kira masalah yang mana ya, Bu, kira-kira ya? Oh ya, Bu, bisa ini masalah yang baru kemarin saya selesaikan ini, Bu, masalah ini, Bu. Jadi di SMP 3 Bojong ini ada beberapa guru yang menjadi pengurus MGMP di tingkat kabupaten, sehingga beliau ini, guru-guru ini itu selalu aktif dalam kegiatan MGMP maupun rapat pengurus. Nah, itu ini sedikit menimbulkan masalah karena beberapa guru tersebut kadang ini meninggalkan tugas pembelajaran di kelas, sehingga ini harus ya betul, pembelajaran ya tugas pokok, meningkatkan mutu guru juga penting juga, sehingga ini dua-duanya penting, sehingga perlu dicarikan solusinya seperti itu, Bu. Oh gitu ya Pak, jadi ada sedikit permasalahan ya Pak terkait dengan tugas pokok dan juga merupakan tugas tambahan juga ya untuk bisa mengikuti kegiatan MGMP. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Solusi atau keputusan yang saya ambil ini sementara, Bu, ya. Jadi ketika guru akan berangkat MGMP, saya minta guru tersebut untuk mengkondisikan kelas dulu. Jadi masuk kelas untuk pembelajaran, dan sebelum berangkat MGMP kemudian dikondisikan dengan cara memberikan tugas dan menunjuk guru piket untuk masuk menjaga di kelasnya. Itu solusi yang pertama. Solusi berikutnya, saya kemudian memanggil wakil kurikulum untuk beberapa guru yang aktif ini untuk MGMP. Untuk jam MGMP ini nanti solusi berikutnya adalah tidak diberi jam pada hari yang sering digunakan untuk MGMP itu, sehingga nanti ketika berangkat MGMP ini tidak meninggalkan kelas yang kosong, sehingga nanti pembelajaran tetap berjalan, kegiatan MGMP maupun rapat pengurus itu bisa dilaksanakan, jadi dua-duanya bisa berjalan. Jadi untuk solusi berikutnya nanti saya mengundang wakil kurikulum untuk menjadwal ulang beberapa guru yang menjadi pengurus di MGMP tingkat kabupaten. Seperti itu, Bu. Permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai dilema etika atau bujukan moral melalui kondisi permasalahan itu dilihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi keadaan sekitar. Kalau dilema etika itu sebuah situasi di mana keduanya benar tapi bertentangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bujukan moral itu situasi ketika kita dihadapkan pada benar atau salah ketika mengambil keputusan. Seperti itu ya Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak mengambil langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam rangka menghadapi situasi atau permasalahan yang ada? Saya melihat skala prioritas permasalahan yang mana yang lebih dulu harus diselesaikan. Meskipun kadang permasalahan bertentangan satu hati nurani, sebisa mungkin melihat secara objektif mana yang lebih benar dan lebih baik. Itu yang saya dahulukan. Oh, jadi harus dibuat skala prioritas dulu ya Pak. Oke.
Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Apa yang menjadi inti permasalahan. Kemudian permasalahan tersebut dikaji dan dianalisa, dilihat nilai-nilainya secara seksama. Untuk melihat secara rinci detail masalah, siapa yang terlibat, fakta-fakta yang ada, dan kemungkinan efek dari permasalahan ini. Melihat skala prioritas dari pengambilan keputusan. Prosedur ini dilakukan bersama tim yang terdiri dari wakil kepala sekolah dan unsur lain yang berkaitan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu pengambilan keputusan dilakukan setelah diidentifikasi, dikaji, dilihat fakta-fakta yang relevan, diuji, dianalisa yang mendalam bersama tim sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya itu dalam setiap pengambilan keputusan mesti ada yang pro, ada yang kontra atas keputusan yang diambil. Dan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi. Tapi keputusan diambil bukanlah mencari kesalahan, melainkan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu. Iya, Bu. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, Bu. Pengambilan keputusan suatu permasalahan yang terjadi biasanya dilakukan melalui prosedur yang baik dan efektif. Keputusan tidak diambil sendiri dan seketika, tetapi memerlukan analisa yang mendalam bersama tim yang selalu dilibatkan dalam mengambil keputusan. Jadi ada tim yang memang selalu dilibatkan ketika terjadi permasalahan. Jadi tidak dilakukan oleh saya sendiri maupun seketika, tidak, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi Bapak tidak melakukannya secara sendiri. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya memiliki tim, Bu. Jadi ada tim yang membantu saya. Tim ini terdiri dari wakil kepala sekolah dan perwakilan tenaga kependidikan. Dari dalam menemukan solusi ya, dari suatu permasalahan yang berat, saya tidak putuskan sendiri, melainkan saya bermusyawarah dengan tim dan rekan guru agar menemukan solusi yang terbaik dari masalah tersebut. Jadi setiap suatu permasalahan
Saya tidak hadapi sendiri, melainkan bersama tim, Bu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam sebuah kasus dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya petik yaitu sebelum pengambilan keputusan terhadap masalah yang dihadapi perlu untuk menentukan langkah-langkah pengambilan keputusan yang baik dan menganalisis lebih dahulu agar keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk semua, sebisa mungkin yang terbaik untuk semua. Seperti itu, Bu. Baiklah Pak, saya rasa penjelasan dari Bapak terkait sebuah kasus dan penanganannya sudah saya pahami. Bapak sudah menjelaskan secara gamblang, panjang lebar, sehingga saya menjadi tahu bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah diperlukan tahapan-tahapan tertentu dan tidak dilakukan sendirian. Kiranya cukup sekian Pak wawancara dari saya. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan saya mohon pamit ya Pak. Iya, Bu, sama-sama. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia selalu, Bu. Amin, mudah-mudahan wawancara kita hari ini bermanfaat ya Pak. Saya titip salam buat teman-teman guru semua di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama ya. Insya Allah saya sampaikan ke teman-teman semua.